sebelum masuk ke materi yang market research-nya, karena judulnya tadi bisnis plan Anda tidak sempurna tanpa market research, tadi Pak Putra juga sudah sampaikan, mungkin Bapak Ibu di sini lebih banyak bisnis plan-nya gitu ya. Nah ini beruntung sekali sebenarnya Bapak Ibu punya bisnis plan di kantornya ya, entah memang kantornya pribadi atau kantor yang memang kita masih bekerja sebagai profesional, tapi majority saya yakin di sini karena sudah engage dengan NQA, punya bisnis plan minimal gitu. Sempurna atau tidak sempurna itu urusan kedua, tapi punya bisnis plan. Karena sekali lagi dari riset yang kami lakukan, 80% usaha di Indonesia diawali tanpa adanya bisnis plan. Begitu. Modalnya apa? Modal nekat. Tokopedia mulai aja dulu. Nah, gitu. Nah, ini yang jadi menarik gitu. Nah, di gambar ini, ya ini ada dua roda gitu ya, ada dua roda. Jadi kita fokus dulu ke yang kiri nih. Kita bahas strategic business plan supaya nyambung, supaya tahu benang merahnya di mana. Yang di sebelah kiri itu ada 4 tahapan besar. Jadi ada warna biru tuh ya, biru tua, terus biru yang mulai agak lebih muda lagi, terus kemudian ada warna kuning. Begitu. Mudah-mudahan kelihatan ya tulisannya atau rodanya. Nah, tahapan besarnya itu yang pertama adalah siapa kita, who are we. Di titik ini itu kita bikin rancangan bagaimana sih model bisnis kita. Kita ini B2B atau B2C atau seperti apa gitu ya. Tadi ada operation maintenance PLTU gitu kan, berarti mungkin B2B ya, karena pasti pemasok untuk ke PLN misalnya gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana sih supaya pasar itu tahu akan keberadaan kita. Nah, minimal yang jadi pasar itu ya yang kita jadi target market ya. Kalau tadi kayak PLTU ya target marketnya PLN akan lebih mudah. Tapi kalau retail, Bapak Ibu mungkin bisnisnya backgroundnya dari FMCG gitu ya. Kalau Alfamart ya sudah besar sekali gitu ya. Tapi dulunya merintisnya pasti juga perlu juga bagaimana caranya kita membuat bahwa kita itu eksis, kita itu dikenal oleh market begitu. Nah itu yang pertama. Tahapan yang kedua, sekarang kita di mana? Nah, jadi kita lihat posisinya kita di mana. Begitu. Bagaimana kita sampai di sini? Naik sepeda, motor, mobil gitu ya. Nah, enggak gitu sih, bukan bahas sepeda motor mobil, tapi maksudnya adalah keunggulan produk dan layanan kita, competitive advantage kita dibanding dengan yang lain, keunggulan kita apa gitu. Kayak NQA, bedanya yang lain apa gitu ya. Jadi apa yang menjadi kelebihannya kita. Begitu. Nah, kemudian kita evaluasi juga. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah strategi apa yang kita lakukan sampai kita di sini. Misalnya posisinya usaha itu udah di tahun ketiga atau tahun kelima. Nah kita bisa survive dari 0 sampai tahun ketiga sampai tahun kelima. Itu kita ngapain sih? Let it flow. Ya bisa juga sih karena tadi ya. Tapi kan pasti ada sesuatu yang dilakukan. Enggak serta merta cuman ditungguin aja tokonya gitu terus kemudian laku, nggak bisa begitu pastinya gitu ya. Makanya tadi ada bapak yang saya nggak percaya gitu ya. Iya kalau misalnya cuman kita buka toko, kita duduk tungguin tokonya dan berdoa, ya nggak bisa juga. Step-stepnya tetap harus dilakukan juga. Prosesnya tetap harus dilakukan, tapi kalau kita fokus, biasanya sebelum 3 tahun sudah ada hasilnya. Lanjut, kita tahap ketiga. Tahap ketiga, kalau sudah sampai di sini, so what's next? Jadi kalau kita udah di tahun ketiga, misalnya kita udah di tahun kelima, mau ngapain habis ini? Gitu. Pertanyaan besarnya begitu. Kita mau gas lebih kencang lagi, atau kalau beberapa senior yang pernah saya temui, gitu ya. Jadi kalau kita bicara business planning, kita bicara seputar manajemen consulting, saya tuh sering ketemu dengan klien-klien yang dari generasi kedua, generasi yang lebih muda, yang lebih pingin ngegas gitu ya, tapi keputusan masih di generasi pertama, di generasi pendiri, ayahnya atau ibunya. Itu biasanya kalau kita meeting, ayah ibunya pasti bilang, enggak lah, udah gini aja, hidup kita udah oke kok gini, buktinya kita bisa survive, kamu bisa sekolah ke Australia, kamu bisa sekolah ke Amerika dan sebagainya. Nah itu adanya tuh di step ketiga, memutuskan apakah kita mau begini aja, ya udah kalau mau begini aja udah stop gitu, santai aja kita ngikutin aja, let it flow. Tapi kalau mau lebih kencang lagi, mau lebih bertumbuh lagi, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga pada hari ini juga mau bertumbuh, adalah ya kita harus bikin plan. Bikin plannya tuh yang di kuning gitu ya. Terakhir kalau mau gas lebih kencang lagi, gimana caranya? Nah itu di situ kita harus pikirin tuh, develop sesuatu yang potensial, dan juga kita coba implementasi, kita tes berhasil nggak berhasil, di adjust lagi, di fine tuning, terus di implementasi lagi, fine tuning lagi, implementasi lagi, dan seterusnya gitu. Terus bisnis plan itu adanya di mana sih Pak? Gitu ya. Bisnis plan itu adanya di yang kalau lihat abu-abu di bentar. Saya kasih laser pointer yang di sini nih. Ini garis ini nih. Ini kan ada abu-abunya gitu ya. Nah, ini ada di sini. Ini bisnis plan ada di sini gitu ya. Jadi ada di nomor 1 dan sebagian nomor 2. Nah, bisnis plan itu isinya apa? Isinya di roda yang kanan. Ada market research, ada tadi bisnis model, ada marketing planning, jadi planning kita untuk rencana marketingnya kita,
Ada long term goals-nya kita mau apa sih long term goal-nya? Mau jadi top 3 Pak? Oh, mau jadi revenue-nya 100 miliar atau apa dan sebagainya. Kita tetapkan goals-nya. Kemudian ada team building, tentu saja dari saya mau 100 miliar Pak, 100 miliar timnya seperti apa gitu. Nah, kita harus memikirkan kan. Nanti tim itu di minggu depan ada Pak Moko yang akan menjelaskan tentang organizational development. Nah, terus kemudian ada strategi. Strategi apa yang kita mau lakukan? Bisnis model yang ada sekarang, strateginya mendukung nggak? Gitu. Ada yang perlu di-adjust nggak? Nah, itu kita perlu tuangkan itu dalam bisnis plan. Termasuk juga trend analisis. Trend analisis itu maksudnya gimana? Trend analisis itu maksudnya gini. Kemarin saya ada ngobrol dengan satu orang pengusaha yang dia baru saja beli, kemarin ini orang Jawa ya, sorry. Awal tahun sebenarnya. Beliau itu beli mesin bikin masker. Beli mesin masker yang harganya mahal. Kenapa? Karena beliau belinya yang bagus. Beliau belinya bagus. Tapi sampai sini bingung. Kenapa bingung? Karena produsen masker sudah banyak banget gitu ya. Dan COVID kan ya sekarang saya yakin Bapak Ibu juga mungkin ngelihat COVID udah biasa aja gitu. Kadang udah nggak lagi PCR, nggak lagi antigen, sakit. Ini mah flu aja biasa minum obat Panadol Neosep gitu ya. 3 hari 4 hari selesai gitu ya. Nah, itu tren analisis kita harus lihat. Oh, ini kalau COVID udah menurun ya jangan terlalu banyak investasi yang hal-hal yang terkait dengan COVID gitu ya. Nah, mungkin ini malah pilpres tuh, pilkada yang bisa jadi tren gitu ya. Nah, ini kita harus lihat tren analisis itu masuk dari bisnis plan. Yang terakhir adalah personal resources atau personal resources, itu nanti kaitannya dengan team building, organizational development. Pak Moko di minggu depan akan menjelaskan lebih dalam soal itu. Nah, jadi kalau kita lihat market research gitu ya, adanya di mana ya? Ini bagian dari bisnis plan. Jadi bisnis plan Anda tidak sempurna tanpa market research karena itu market research saja ditaruhnya di atas ya, di utaranya gitu. Kalau di orang barat kan mereka lihat utaranya gitu ya, lornya mana gitu. Jadi kalau mungkin kita kiblatnya gitu ya, kiblatnya di mana. Jadi kita itu perlu melakukan market research. Kenapa? Karena manusia itu cenderung untuk berasumsi, ngayal gitu ya bahasa ini. Ya, kita asumsi itu harus kita tes, kita pastikan dengan cara bertanya kepada responden atau target marketnya kita. Jadi hipotesanya kita tuh harus dibuktikan gitu ya. Kalau di kuliahan gitu ya, S1, S2 gitu kan, kita ini ada hipotesa nih, hipotesanya kita buktikan. Nah, itu ya. Salah satunya kita menggunakan market research. Nah, untuk skala lebih kecil sebenarnya, kalau marketnya dihilangkan jadi research juga, riset saja, itu bisa juga dilakukan untuk internal gitu ya. Mungkin contohnya kalau yang dari HR gitu atau HC, mungkin riset standar gaji, kita di mana sih posisinya? Gaji yang kita berikan kepada tim yang ada, benchmark-nya dengan industrinya kita, misalnya industrinya kita industri retail tadi gitu ya. Sudah oke nggak sih? Oh ya kita di tengah-tengah nih, oke lah. Oh ternyata kita di paling bawah nih, oh ternyata kita lebih bawah lagi. Pantesan kita punya talent, kita punya orang-orang kok sering keluar masuk gitu, kurang berkualitas. Oh mungkin gajinya tuh memang belum sesuai dengan industrinya gitu, misalnya seperti itu. Ini yang penting sekali. Kenapa harus melakukan riset? Yuk kita lah masuk ke materi intinya. Nah ini dia. Jadi market research merupakan langkah yang perlu diambil dalam upaya mengembangkan bisnis. Tadi kita udah lihat ya bisnis plan-nya. Jadi market research itu buat apa sih Pak? Buat perusahaan yang baru kah? Buat perusahaan yang seperti apa gitu? Mungkin pertanyaannya ada pertanyaan seperti itu. Nah, market research itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu mau bikin satu usaha yang baru gitu ya, bikin perusahaan, atau bisa juga bikin unit usaha baru. Nah, mungkin teman-teman yang MR dan sebagainya, dari manajemen ada keputusan dewan direksi bilang kita mau bikin unit usaha baru nih karena kita melihat ada tren ke arah yang pilkada ini atau pilpres ini misalnya sesuatu yang menarik nih, atau kita ngelihat green karena G20 dan sebagainya, atau apa itu sekarang BBM naik terus energi listrik mau berbisnis electric vehicle charging misalnya begitu. Nah ini kita bisa melakukan riset. Jadi riset itu bisa untuk perusahaan baru, bisa kalau kita hendak meluncurkan produk baru atau unit bisnis baru, atau bisa juga melakukan rebranding. Adi itu spesialis tuh rebranding. Kalau ada sesuatu yang ini kayaknya brandnya membosankan nih, mau rebranding. Rebranding juga sebenarnya bisa rebranding perusahaan, company, logonya diganti dan sebagainya, atau bisa juga rebranding produk. Rebranding produk tuh gimana? Gini, Bapak Ibu, nah mungkin tadi ada yang di Alfamart dan sebagainya. Saya yakin semua juga pasti berbelanja. Kita punya shampoo gitu ya, kita punya sabun. Perhatikan shampoo-nya Bapak Ibu, mereknya sama. Misalnya Sunsilk ya, bacanya Sunsilk ya. Saya karena Jawa seringnya ngomongnya Sunsilk ya, biar lebih gampang. Nah itu Sunsilk bisa gitu, atau Clear. Itu setiap kurang lebih 6 bulan 1 tahun, kemasannya ganti. Nanti ada ditambahin inilah, ditambahin itulah, kira-kira seperti itu ya. Itu kenapa? Karena kita harus menangkap
potensinya dari pasar gitu ya. Nah itu yang dilakukan. Rebranding itu juga nggak serta-merta rebranding cuman, bosan yuk kita bikin sesuatu yang baru yuk gitu, nggak serta-merta seperti itu pasti ada market research ya. Jadi trennya seperti apa, kalau trennya itu pasta gigi gitu, tutupnya itu tutup yang pop off, nah dulu kan tutup pop off tuh yang tinggal dicabut doang, dicabut colok gitu, fleksibel sekali, enak banget kita kalau mau buka pasta gigi gitu. Tapi belakangan market itu merespon dengan, enggak ini susah tuh kalau itu loncat gitu ya, mencolot gitu, terus hilang gitu. Jadi balik lagi aja tutup yang ulir misalnya gitu. Nah itu adalah kemauan dari market, kemauan dari pasar. Nah itu si prinsipal kita sebagai pemilik produk gitu ya, mengantisipasi atau menjawab permintaan atau kebutuhan dari pasar, begitu. Apa yang Anda tahu tentang market research? Nah, jadi market research itu adalah suatu usaha, jadi usahanya kita yang terorganisir pastinya, begitu ya, untuk mengumpulkan informasi dari customer kita, dari target marketnya kita. Apa yang mau kita ketahui? Tentu saja yang pertama adalah kita mau gitu ya. Nah, ini yang jadi komponen penting nih dari strategi bisnis. Begitu, ya. Nah, kita tinggali mengetahui tentang customer kita. Itu yang paramount-nya ya. Ultimate-nya dari market research kita tahu customer-nya kita. Nah, kejadiannya gini, ini ada satu case study juga. Ada teman saya ini membuka restoran steak, tapi steaknya kayak, mungkin Bapak Ibu tahu warung steak ya. Warung steak itu yang asalnya sebenarnya dari Jogja, terus kemudian populer juga di Jabodetabek. Warung steak itu kan agak spesial ya, dagingnya tipis banget tapi digoreng pakai tepung gitu. Nah ini dia bikin yang di atasnya sedikit gitu. Nah dia bikin di daerah Kemanggisan, di dekat salah satu universitas yang besar di daerah Kemanggisan itu Jakarta nih ya, Jakarta nih, yang dari Pekanbaru mungkin itu daerah mana gitu ya, atau dari Dieng dan sebagainya. Ini saya kasih tahu di Jakarta itu dekat dengan salah satu universitas swasta besar di Jakarta. Dia buka warung steak gitu. Nah, buka itu dia berpikir atau menargetkan yang datang adalah tentu saja mahasiswa ya, muda-mudi yang ada di situ. Jadi kalau buat weekend atau buat malam mungkin mahasiswanya dengan teman-temannya, dengan pasangannya gitu ya, makan di situ. Tapi ternyata enggak gitu, ternyata yang datang malah lebih banyak keluarga. Nah, dia sendiri bingung. Waduh, ini kenapa bisa begini ya? Padahal kita targetkan ini, kenapa yang datang keluarga gitu. Nah, itu yang suatu keunikan. Kenapa? Karena dia punya steak yang memang sesuatu yang unik gitu ya, yang terus kemudian atmosfer apa itu, interior lah ya, kok atmosfer sih, interiornya itu bentuknya adalah sesuatu yang sebenarnya nggak instagramable tapi lebih ke kids friendly gitu ya, makanya jadi keluarga yang datang. Nah ini kan juga kita bisa lakukan market research gitu, sebelumnya gitu ya. Kalau yang mudi-mudi, muda-muda itu kalau ke resto, ke cafe, maunya atmosfernya seperti apa sih, interiornya seperti apa. Oh kita mau yang instagramable, mau yang lebih banyak foto-foto, maunya yang order satu bisa 3 jam, ada colokannya supaya bisa ngecas dan sebagainya gitu ya. Itu kan dari market research ya. Nah itu yang penting sekali kita lakukan, dan terutama kalau ini berarti saat kita membuat bisnis baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu di chat? Ada 2 pertanyaan tuh Pak Arif di chat, boleh saya bantu bacain Pak Arif? Boleh, silakan Pak. Yang pertama dari Pak Waluyo, apakah ada perbedaan pengertian antara market research dan marketing research Pak? Baik. Oke, perbedaan pengertiannya apa sih dengan market research dengan marketing research gitu ya, karena banyak juga yang bilang, oh iya kita lakukan marketing research gitu. Kalau market research sesuai dengan definisi ini pas banget nih di slide ini, adalah kita melihat utamanya itu melihat siapa customer kita, Pak Waluyo. Jadi siapa sih customer kita, terus kita pelajari demografinya dari customer-nya kita supaya kita bisa menjawab kebutuhan yang sesuai gitu ya. Kita bisa menyiapkan produk yang sesuai dengan demografi dari customer-nya kita. Kalau marketing research itu biasanya lebih ke arah produknya, lebih ke arah bagaimana kita identiknya itu. Marketing research itu seperti kayak kita menyiapkan untuk brand awareness gitu. Nah, brand itu kan tentu brand, kalau kita belajar gitu ya di kuliahan, brand itu part of dari marketing mix, bagian dari produk gitu ya. Produk awareness atau brand awareness itu bagian dari partnya P yang sebagai produk gitu. Nah, di situ kita perlu tuh marketing research. Supaya apa? Supaya investasi marketing kita, kan kita bikin marketing plan juga ya. Kan nggak buang-buang peluru gitu. Kita ngiklan pakai Google, kita pakai TikTok, YouTube, apa semuanya gitu. Ya kalau punya duitnya nggak apa-apa. Tapi kan tentu saja pasti ada perhitungan kan. Nah, Bapak Ibu kan di sini juga ada yang auditor, mungkin ada yang finance audit juga. Setiap expense-nya kita kan tentu saja harus ada justification. Nah, dengan marketing research kita
bisa melakukan justification lebih akurat terhadap rencana-rencana kita, action plan kita yang terkait dengan marketing, begitu. Termasuk nanti buat kaitannya dengan product development, itu juga bisa dari marketing research. Semoga bisa menjawab. Oke, mudah-mudahan Pak Waluyo kejawab ya, atau mungkin saya coba simpulkan, kalau marketing riset itu lebih fokus ke produk atau layanan jasanya ya Pak Arif ya? Betul, lebih ke branding-nya gitu, Pak. Branding-nya, oke, lebih ke Yes. branding-nya. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Waluyo. Dengan Ada dari Pak Pak Ahmad Ahmad Fikri ya. Fikri, betul Pak. Apa parameter market research yang dilakukan sudah mengenai tepat sasaran dan berapa lama umumnya berhasil? Apakah tergantung dari jenis bisnis yang dijalankan? Pertanyaannya seperti itu Pak Arif. Baik. Nah, ini memang komponennya banyak ya, Pak. Tadi kalau kita bicara business plan itu kan market research itu menjadi salah satu bagian. Begitu. Jadi ada 8 bagian ya, kalau dicopot satu tentu saja tadi tidak sempurna gitu ya. Ini topik kita pada pagi hari ini. Kemudian kalau pertanyaannya apakah tergantung dari jenis bisnis yang dijalankan? Jawabannya iya. Biasanya untuk yang B2B itu butuh proses yang lebih lama gitu ya daripada yang B2C. B2C mungkin strateginya kita bisa ganti lebih cepat dan responnya juga lebih cepat daripada customer. Kenapa? Karena kalau B2C biasanya kan fast moving. Dia beli hari ini, besok mungkin sudah beli lagi, atau minggu depan, atau paling lambat bulan depan dia sudah beli lagi. Kalau B2B mungkin dia beli hari ini baru beli lagi tahun depan gitu kan ya. Jadi resultnya bisa jadi bergeser atau ada delay di situ. Nah, kemudian parameter disebutkan ditanyakan adalah apakah parameternya yang dilakukan sudah tepat sasaran dan berapa tepat sasaran itu gini, kalau parameter dari market research atau dari marketing research, parameter-parameternya itu sebenarnya relatif sama gitu. Homogen, ada template-nya. Nanti kalau kita di slide berikutnya, saya akan bahas beberapa survei online, itu mereka sudah siapin sebenarnya template-nya gitu. Nah, ini yang kita bisa gunakan gitu ya. Sebagai researcher yang pemula gitu, low cost atau gratis, kita bisa gunakan itu. Nanti pelan-pelan kita akan bisa menggali lebih dalam lagi apa sih maunya konsumen atau target market kita. Jadi intinya gini, market research tidak bisa dilakukan hanya cuma sekali gitu aja. Itu key message-nya. Jadi mungkin 6 bulan kita harus lakukan lagi. Dan itu nanti parameternya ditambah, Pak. Begitu. Semoga menjawab, Pak Fikri. Kita lanjut dulu. Mengapa kita harus lakukan market research sebelum mengembangkan bisnis plan? Ya tadi sebenarnya secara sedikit-sedikit sudah kita kupas ya. Sudah kita kupas kan. Kenapa harus melakukan market? Intinya adalah market research ini membantu mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan pasar, besarnya pasar dan persaingannya. Jadi ketika kita bertemu dengan oh ini dia nih customer kita, oh ini dia tipe customer kita umurnya sekian. Kalau IS kita sebutnya status ekonomi dan sosialnya itu di kelas A nih, di kelas B nih, di kelas B1, B2, B3 itu ada pecahannya juga ya. Tergantung kita kiblatnya kemana, ke BPS atau ke Nielsen. Nah ini kita bisa mengukur besarnya marketnya kita. Nah dengan mengukur besarnya market, itu juga kita bisa tahu kuenya seberapa besar. Contohnya balik lagi ke masker tadi gitu ya. Kuenya tuh seberapa besar? Masker itu totalnya, total accessibility market atau total marketnya itu berapa besar? Oh ternyata sekian triliun nih gitu, atau sekian ratus miliar nih. Pemainnya sudah berapa banyak dengan persaingan? Pemainnya sudah red ocean nggak? Nah kalau sudah red ocean kan kita perlu berhitung apakah kita punya value added khusus. Seperti saya dengan Pak Putra ini, kita punya teman di BNI, maskernya khusus. Khususnya apa? Ada antivirusnya Bapak Ibu. Dari depan itu dia ada antivirusnya, dari dalam kita juga ada antivirus. Saya kebetulan salah satu perokok gitu ya. Kadang kalau saya pakai masker gitu, habis merokok atau apa bau gitu kan. Nah kalau pakai maskernya si ibu ini, saya nggak sebut merek gitu ya, baunya nggak ini gitu, kayak terserap gitu. Wah ini makanya terus kemudian jadi favoritnya saya. Wah ini maskernya para perokok nih gitu, jadi nggak bau mulut gitu ya, nggak kecium bau mulut kita sendiri. Nah itu ada value added. Nah kita punya value added-nya. Jangan-jangan kita ke red ocean, dia bertabrakan dengan yang existing, kita sama saja produknya dengan existing ya jadi percuma ya, itu hanya akan membuang-buang uang saja. Nah ini yang kita perlu perhatikan. Nah, tiap produk intinya gini, tidak setiap produk itu cocok untuk semua orang. Orang ini boleh ditulis juga. Tidak semua produk cocok untuk semua orang. Yang sering kali kejadian, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu pengusaha gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu di sini sebagai profesional ya bekerja gitu ya, tapi ternyata punya usaha sambilan gitu ya. Nah itu juga bisa coba direnungkan. Pertanyaan biasanya lalu bertanya begini, Pak, Bu, ini bisnisnya Bapak Ibu, customer-nya siapa? Customer-nya siapa? Nah kalau Bapak
Ibu jawabannya, "Semua orang dong Pak, semua orang bisa beli karena saya jual kopi. Semua orang bisa beli karena saya jual gado-gado." Nah, hati-hati ya. Kalau market research, nah ini kan sekarang kita udah belajar market research. Terus kita disadarkan bahwa tidak setiap produk kita, atau kebalikan, tidak semua orang itu adalah target market atau konsumen produknya kita. Gitu. Nah, kita melakukan riset itu untuk menggali kira-kira produknya kita ini target utamanya siapa. Kalau gado-gado mungkin berarti ini target utamanya vegetarian misalnya gitu ya. Target utamanya adalah orang-orang yang tidak suka daging misalnya gitu. Atau kayak kopi, oh ini targetnya millennials. Millennialsnya kelas berapa? Nanti ada digali lagi ya. Oh ini karena harganya. Lagi-lagi kayak partnernya kami, temannya dari Pak Putra ada, oh ini karena saya jual kopinya harga 15.000, 20.000, ini menengah bawah gitu. Ini bukan yang harganya yang kopi kutu bintang itu misalnya gitu ya. Nah, itu dapatnya dari market research gitu. Sehingga kita bisa nanti kemudiannya adalah marketing research tadi. Bikin promosinya gimana gitu. Nah, kita bisa lihat tuh, bikin promosinya gimana. Kalau kita targetnya tadi misalnya menengah bawah tadi, dia bukanya apa? Bukanya TikTok kah? Facebook kah? Instagram kah? Misalnya gitu ya. Untuk bisa melakukan optimalisasi dari promosinya kita. Nah, di yang bawah ada dituliskan, mengabaikan riset bisa mengakibatkan keraguan-raguan sehingga lambat dalam mengambil keputusan. Gitu. Atau ketakutan menerima kenyataan. Nah, ada juga tuh, saya nggak mau riset, enggak, saya yakinin ini gitu. Saya investasinya soalnya udah terlalu gede gitu untuk ini. Nanti kalau market research ternyata berbeda, waduh, mati saya nanti diomelin bos saya nih karena ini investasinya sudah di-approve dan ini besar misalnya. Nah, itu dia tuh. Makanya jangan dibalik ya, market research dulu terus baru melakukan planning. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini ada case. Nah, di sini nanti setelah ini kita akan diskusi. Ini case klasik nih, case klasik produk gagal. Nah, ini belum nah ini relate ke marketing juga nih. Kalau tadi ada pertanyaan marketing, ini relate ke marketing juga. Case yang pertama adalah di Microsoft. Microsoft itu pernah merilis yang namanya Zune. Bentuknya tuh kayak iPod-nya Apple. Jadi dia mau bikin produk yang menyaingi Zune ini, menyaingi iPod. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak ada value added yang kuat dari Zune ini, maka produknya gagal. Produknya gagal. Jadi nggak jelas gitu ya. Dia cuman kayak mau ngekor aja. Sehingga gagal. Apalagi iPod itu kan banyak peminatnya itu atau pemiliknya itu fanatik ya. Memang mereka meng-create fanatic fans gitu. Nah, itu juga bagian dari strateginya marketing research. Jadi awalnya market research dia menargetkan komunitas tertentu, tentu saja kalau Apple komunitasnya yang affluent, yang A, yang sanggup membeli belasan juta tersebut. Terus kemudian dari marketing research-nya mereka membuat promosi-promosi yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat kalau promosinya Apple itu dia nggak nyebutin spesifikasi kami RAM 8 GB, prosesor ini itu, terus kemudian ada akselerometer bisa ini, terus apa dan sebagainya gitu. Spesifikasi itu biasanya dibahasnya sangat minimal. Lebih kenanya tuh ke emosional gitu ya. Lebih ke kameranya kami itu bisa bikin Andi happy, berfoto di kegelapan gitu kan. Nggak perlu disebutin fokusnya, aperture-nya sekian-sekian gitu ya. Beda sama yang satunya lagi. Kompetitornya kan banyak banget tuh disebutin ABC-nya. Nah, ini yang kita lihat gitu ya. Ini case satu. Kegagalan karena market research-nya itu tidak menemukan satu value added. Yang kedua lebih klasik lagi adalah Kodak. Ya, Kodak Bapak Ibu yang mungkin generasi baby boomer atau generasi X itu mungkin tahu Kodak gitu ya, zaman masih pakai film. Dulu ada Fuji Film, ada Kodak. Nah, Fuji Film tuh survive, Kodak nggak survive. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kita yakin bahwa kamera film akan terus gitu, akan terus. Nah, itu yang tadi ketakutan melakukan market research. Kenapa? Karena udah investasinya udah besar, mereka sudah fokus di situ. Mereka berpikir film ini akan forever. Tapi ternyata semua pada beralih ke digital. Begitu. Kita lanjut ke langkah nih, kita masuk ke langkah. Jadi ada 8 langkah yang kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin ada, Pak, yang di tempat lain kok ada cuma 5 langkah, cuma 4 langkah, ya sih sebenarnya. Cuman saya mau mencoba memudahkan dengan menjadikan 8 langkah gitu ya. Ada identifikasi tujuan, kemudian metodologi yang kita gunakan itu apa, sampelnya gimana, media apa, tadi ada yang tanya, ada nggak sih medianya apa, itu nanti di nomor 4, sabar ya Pak. Mengumpulkan data dari lapangan, bagaimana caranya, analisa datanya gimana,
terus kemudian simpulannya apa, terus setelah itu tentu saja kita integrasikan kembali ke bisnis plan gitu ya, market research. Mustahil untuk menjadi cepat, bagus dan murah. Yang setuju boleh ketik 1. Yang setuju bahwa memang mustahil untuk menjadi cepat, bagus. Jadi produknya kita itu bisa nggak sih produk kita itu produksinya cepat atau time to marketnya cepat, tapi bagus, tapi murah gitu. Ini ada segitiga. Kalau segitiga itu biasanya 3 jenis ya, segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga siku-siku. Kalau ini saya nyebutnya segitiga pilih 2. Apa sih segitiga pilih 2? Karena gini, kita contoh ya, nih, mana pointer yang saya hilang? Oke. Kalau kualitasnya bagus, harganya murah, kualitas bagus, kita bayangkan ya, kualitas bagus, harganya murah, bikinnya bisa cepet nggak? Biasanya enggak ya, pasti waktunya itu lebih lama, kan kualitasnya bagus. Kan bikinnya harus lebih detail ya, apalagi harganya murah, pasti waktu yang kita korbankan. Lanjut, kualitasnya bagus, tapi waktunya cepat. Berarti kan mungkin yang ngerjain nggak cuma 1 orang gitu ya, waktunya cepat. Berarti mungkin harus 2 orang nih yang bikin, atau 3 orang yang bikin, sehingga kualitasnya bagus, waktunya cepat. Apa yang terjadi kalau orangnya lebih banyak? Ya harganya nggak murah-murah amat ya. Murah mungkin iya, tapi nggak murah-murah amat gitu ya. Nah, atau yang ketiga, harganya murah, terus bikinnya cepat. Harganya murah, bikinnya cepat. Bisa nggak bagus? Nggak bisa, kayaknya ya just enough aja ya. Ya cukup aja, oke lah kita bisa acceptable, tapi nggak bisa jadi masterpiece. Kenapa ya? Kalau harganya murah kan, raw materialnya tentu saja dipilih juga yang ekonomis ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita dari sini kita berangkat, kita juga sebenarnya punya segitiga untuk research. Nah, jadi research itu sebenarnya adalah melakukan conversation atau melakukan percakapan. Gitu. Jadi kita mulai dari planning. Jadi kalau kita melakukan percakapan, ngobrol atau berinteraksi dengan orang lain, kita perlu planning. Ini kayak gini kan slide juga saya persiapkan ya. Pastinya gitu, nggak serta-merta langsung aja. Even kalau kayak MC pun ada key card-nya. Ya, kalau kita lihat di MC di kondangan dari apa segala macam ada contekannya juga gitu. Ada planningnya mau ngomong apa, poinnya apa supaya nggak ngelebar kemana-mana. Nah itu setelah punya planning yang bagus, tentu saja harus kita eksekusi. Eksekusinya kalau dalam hal research ya tentu saja kita ngomong sama responden, which is respondennya adalah pelanggan, begitu. Kalau kita mau tahu, kan kita ngomongnya market research ya, kita ngomong dengan pelanggan. Atau bisa juga kita ngomong dengan expert. Kita mau masuk ke bisnisnya kopi gitu, kita ngomong dengan para expertnya kopi, jadi kita bikin produk yang bagus, yang punya value added misalnya gitu. Nah, hal yang penting lagi adalah penyampaian. Nah, begitu ya. Penyampaian itu bagaimana kita berbicara, terutama dengan yang tadi ya, responden-responden yang expert-expert tadi, kita perlu untuk punya persiapan. Jadi segitiga ini terus berputar, inilah komponen ketika kita melakukan research. Jadi kita harus punya planning, kita harus melakukan eksekusi dengan baik, dengan cara menyampaikannya baik juga. Begitu. Kita lanjut, identifikasi tujuan dan kebutuhan. Yang pertama, nah ini parameter. Siapa target segmennya Anda? Siapa target produknya Anda? Gitu ya. Yang kedua adalah apa produk dan jasa Anda sesuai dengan kebutuhan target segmen. Jadi ini kita ngelihat variabel-variabel yang mau kita tahu gitu ya. Ini kan goals-nya kita identifikasi tujuannya. Target segmen Anda menyukai produk layanan Anda atau tidak? Produk Anda lebih baik atau lebih buruk dari pesaing? Ini untuk tahu value added. Terus kemudian brand Anda mudah diingat atau tidak? Itu juga penting. Gitu ya. Dan yang namanya sangat jelimet, wah hati-hati tuh. Kita perlu punya nama yang juga easy to pronounce di sisi customer, begitu ya. Easy to pronounce itu memang tidak selalu nama yang sangat simple, tapi nama yang kalau disebutkan itu yang lain tuh tidak tertuju kepada pesaing Anda, kira-kira gitu. Ya, itu yang pertama. Langkah kedua, tentukan metodologi yang akan digunakan. Jadi kalau research itu ada 2 metodologi besar. Yang pertama adalah primary research, yang kedua secondary research. Nanti di next ada secondary research-nya. Yang pertama primary research itu apa sih? Primary research adalah kita metode penelitian mandiri. Maksudnya kita turun ke lapangan sendiri. Yang lain enggak
mau melakukan ini gitu. Maksudnya nggak mau melakukan gimana sih? Ini tuh tailor made khusus untuk produk atau solusi kita atau perusahaannya kita. Pertanyaan-pertanyaannya itu memang menjurus ke kebutuhannya kita secara spesifik begitu. Nah, di primary research ini ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah kuantitatif research, yang kedua adalah kualitatif research. Kuantitatif itu apa sih? Kuantitatif itu jumlah respondennya biasanya banyak. Pertanyaannya itu sudah baku, pertanyaannya sudah baku. Kayak kalau kita kuliah, kita sekolah dan sebagainya, ada pertanyaan multiple choice gitu. Menurut Bapak Ibu umur berapa? 17 sampai 25, 26 sampai 30, 26 sampai 34, 35 sampai dan seterusnya. Bapak Ibu penghasilan bulanannya berapa? 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 7 juta, 7 juta sampai 10 juta dan seterusnya gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kuantitatif begitu. Nah, kuantitatif itu yang kita lakukan bisa dari online, biasanya banyak tuh ya online survei. Bisa juga kalau zaman dulu sebelum pandemi itu paper survei, berarti ada orangnya, ada interviewnya yang nyegat-nyegat itu, entah di mall, di mana, di jalan, pinggir stasiun dan sebagainya. Biasanya terus nanti, Bapak Ibu tolong dong, ini kita ada survei ini nih, nanti Bapak Ibu dapat cangkir, dapat mug, dapat apa, nah itu paper survei. Ada juga mobile survei, sekarang juga banyak yang aplikasi yang kita itu dapat saldo biasanya gitu ya, dapat e-wallet atau apa untuk isi-isi survei, di mobile survei itu ada juga yang begitu. Terus kemudian ada juga yang lewat telepon, begitu. Ada yang diintegrate dengan website, terutama kalau yang buat UI UX research gitu ya. Websitenya kita udah bagus atau enggak tuh biasanya diintegrate dengan website gitu ya. Nah, selain kuantitatif yang tadi sifatnya respondennya lebih banyak, pertanyaannya lebih baku, ada kualitatif. Nah, kualitatif itu biasanya kita lakukan kepada orang-orang tertentu yang kita anggap beliau ini jauh lebih expert di bidangnya. Begitu kita berharap orang-orang ini bisa kita gali informasinya jauh lebih banyak. Nah, kuantitatif itu biasanya 2 menit. Biasanya selesai kita jawab pertanyaan antara 10-15 menit gitu ya. Bahkan kalau yang sekarang yang milenial sudah turun lagi yang saya tahu dari teman-teman researcher komunitas itu waktu durasi research-nya itu harus antara 5-7 menit. Lewat dari 7 menit biasanya mereka udah nggak interest. Kecuali hadiahnya menarik gitu ya. Nah itu kita harus perhatikan. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif itu bisa sampai 1 jam. Caranya apa? Caranya ada interview. Biasanya kalau kita dengan para expert gitu ya, mungkin seperti tadi Pak Ari yang auditor otomotif, kan beliau expert nih, saya mau tahu ilmunya Pak Ari lebih jauh, saya mau research ke Pak Ari, itu interview metodenya. Interview berarti face to face-nya one to one. Nah, selain one to one, ada juga yang lebih luas seperti focus group discussion. Jadi ada beberapa orang gitu ya, 6 orang, 8 orang yang mungkin punya kesamaan tertentu, terus kemudian kita diskusi, ada poin-poin topiknya, pertanyaan topik, tapi jawabannya nanti nggak harus A, B, C gitu. Jawabannya mengalir. Nah, mengalir itu yang kita akan analisa, gitu ya. Apakah antara satu dengan yang lain itu ada kesamaan, ada perbedaan, masukan mana yang kita bisa implementasikan, masukan mana yang implementasikan, dan seterusnya. Yang terakhir yang mungkin jarang, biasanya itu buat obat gitu ya, atau buat kosmetik, itu home diary. Jadi produknya dibawa pulang, terus mungkin dia harus mengkonsumsinya dalam waktu tertentu, setiap hari itu kita harus nyatet. Hari ini hari pertama saya pakai skincare ini, nggak kelihatan apa-apa sih, gampel juga sih gitu misalnya gitu. Hari kedua, kelihatannya mulai agak putihan nih muka saya gitu, home diary ya. Nah ini yang primary research, yang biasanya common dilakukan memang tadi untuk satu perusahaan. Nah ini juga yang kami dinas biasanya banyak lakukan, itu adalah yang primary research, seperti ini gitu. Ada pertanyaan nggak ya? Ya? Aman kan ya Pak? Ada pertanyaan monggo teman-teman, silakan di-unmute. Kalau nggak ada, saya yang bertanya boleh Pak Arif. Boleh Pak. Ini berarti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Pak, kuantitatif maupun kualitatif ya Pak, ada Betul. kelebihannya masing-masing ya. Betul. Dan yang paling banyak dipakai mungkin oleh seperti perusahaan Pak Arif itu lebih yang mana Pak, kuantitatif atau kualitatif? Di kami dua-duanya Pak, di dua-duanya Oke. dan biasanya kita mix. Nah ini juga saya bongkar dapur nih, saya bongkar dapurnya Nas. Pak. Bongkar dapurnya Nas gini. Terkadang ada orang yang enggak, ada kuantitatif aja Pak dengan keunggulan A, B, C, D, F, G, banyak gitu ya. Bisa cari di internet juga, saya kalau bahas nanti kelamaan. Itu misalnya begitu ya, atau oh kita kualitatif aja Pak ini dan sebagainya. Kalau di kami biasanya lakukan dua-duanya. Yang pertama kami lakukan kuantitatif dulu. Kenapa? Kita mau dapat besarnya. Jadi sebenarnya ini juga kuantitatif. Oh, kalau kuantitatif jumlah respondennya berapa Pak? 100 boleh nggak? 500 boleh nggak?
Itu ada hitung-hitungan, nanti di slide berikutnya saya akan bukain, yang gampang tuh sebenarnya ada kalkulatornya. Jadi kita butuh jumlah responden berapa, itu ada kaidah statistiknya, nggak bisa tebak-tebak gitu ya. Nah, itu ada kaidah statistiknya yang, oke, dengan jumlah responden segini, mewakili populasi yang ingin kita survei, atau populasi yang ingin kita amati, begitu ya. Nah, itu ada kaidahnya. Nah, biasanya dari kuantitatif tersebut, sesuai dengan kaidah, itu kita akan pilihin tuh, mana yang jawabannya menarik, Pak, gitu. Jawabannya menarik, itu kita interview lagi di kualitatif. Bapak, Ibu, waktu kemarin jawab kuantitatif, itu jawabannya menarik loh. Kita mau tahu dong lebih lanjut yang Bapak maksud itu. Misalnya dia statementnya A itu apa sih? Ceritain dong more detail to us. Gitu. Nah, itu interview. Atau misalnya fokus group discussion, kita ngeliat, oh ini ada satu grup yang menarik nih, yuk kita bikin diskusi kelompok. Kita kumpulinnya macam-macam ya. Mungkin tadi Pak Arjuna bilang, ya sekarang ada teknologi. Ya kalau ada teknologi berarti grup discussion-nya nggak perlu datangin offline. Kalau zaman dulu tuh datangin offline. Datangin offline, di satu ruang meeting gitu ya, kita sewa ruang meeting, co-working space atau apapun, yang nanti sudah kita lengkapi dengan kamera. Kenapa kita harus rekam? Karena not to list gitu ya. Not to list itu juga manusia gitu. Dia nulis not to land itu bisa jadi juga karena orangnya banyak gitu ya, grup discussion, grup diskusi kelompok mungkin 6, 8 orang, bahkan 10 orang, dia ada yang luput. Sehingga kalau ada kamera, beberapa angle, merekam itu kita bisa putar ulang di hari-hari berikutnya sebagai untuk analisa. Nah, ini kalau dengan teknologi sangat dimudahkan. Dengan Zoom kayak gini gitu ya, ini kan teman-teman Bapak Ibu, ada 70 orang, terus kemudian direkam, besok kita putar, itu dengan mudah. Nah, itu ya, konsekuensi dari teknologi. Benefit dari teknologi, sorry. Begitu Pak Putra. Ya, ada pertanyaan itu di chat Pak Arief dari Pak Latif, untuk kualitatif idealnya berapa pelanggan ya Pak? Oke, baik. Kualitatif ya Pak? Yes. Gini Pak, untuk matriksnya, biasanya kita bilang 3x3 gitu. Jadi untuk kualitatif, untuk menggali sesuatu topik, itu 3 orang. Tapi kalau mau ada banyak, ya udah 3x3 itu maksudnya, ya kita tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Jadi kelipatan 3 lah gitu. Nah, apakah kualitatif itu, nah makanya penting sekali, kenapa kami lakukan kuantitatif dulu baru kualitatif, adalah karena kita mau tahu dulu secara umum gambarannya itu seperti apa. Baru kemudian kita kerucutkan. Kualitatif itu tantangannya adalah memilih responden. Kecuali kalau kita memang sudah tahu ya, oh ini kita mau melakukan interview untuk menggali, kayak tadi saya bilang, kita mau bisnisnya kopi, karena itu kita melakukan riset dengan menggali informasi dari ahli kopi gitu. Ya mungkin ahli kopi ya 1 aja cukup gitu, atau mungkin 2 untuk sebagai perbandingan. Nggak perlu banyak. Tapi kalau untuk yang responden secara umum itu kelipatan 3. Kenapa kelipatan 3 ya? Kita bisa lihat ya, ada kecenderungan kan, kecenderungannya kemana. Jadi bisa 2 lawan 1 nanti gitu. Itu yang paling simpel. Oke Pak Latif, mudah-mudahan kejawab ya Pak Latif. 3x3 berarti ya, kelipatan 3. Kelipatan 3. Oh, lanjut Pak Arief. Oke. Nah, kita lanjut ke yang secondary research. Nah, secondary research ini dikumpulkan dari studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Biasanya nih teman-teman Bapak Ibu yang mungkin sekolah S2 gitu ya, sekolah S3, ini melakukan yang namanya secondary research. Jadi kita kumpulin jurnal-jurnal yang udah ada sebelumnya gitu ya, kita search, kita pelajari, kita kutip gitu kan di citation gitu ya. Kita kutip. Jadi bisa dari itu kan udah sebut nomor 1 adalah dari jurnal gitu ya. Atau bisa juga dari textbook, dari siapa, dari ini saya kutip dari Michael Porter misalnya gitu. Atau dari dari textbook dari siapa yang bikin gitu ya. Nah, itu secondary research. Bagian dari secondary research. Itu bisa juga dari kamus atau ensiklopedi. Dulu ada penelitian siapa, misalnya kita arkeologi gitu ya, ada ensiklopedinya apa, atau tumbuhan, flora, fauna, dan sebagainya. Oh, ini kita ngambil dari kamus ini, dari ensiklopedi ini yang nulis ini. Atau kalau dari buku pintar dulu ada Iwan Gayo gitu ya, yang editor yang ngumpulin itu. Nah, itu bisa. Terus kemudian ada buku tafsir atau yang analisa. Jadi ada analisa buku yang biasanya kayak menjelaskan sesuatu yang sudah berketurunan biasanya gitu. Atau bisa juga secondary research dari komentar-komentar. Ya bisa politik, bisa apapun sih sebenarnya. Tapi biasanya politik itu yang common, yang terus kemudian kita analisa. Mengutip dari statementnya Bapak Presiden, mengutip dari statementnya Bapak Menteri, dan sebagainya gitu. Nah, itu kita bisa jadikan itu sebagai bagian dari research. Selain itu bisa juga dari biografi. Misalnya kita mau bikin sesuatu yang dari Bill Gates misalnya gitu. Kita baca dulu biografinya Bill Gates kayak gimana sih. Kita baca dulu biografinya si Steve Jobs seperti apa, Elon Musk seperti apa, dan sebagainya. Itu bisa. Disertasi, nah itu juga ya. Jadi dari disertasinya siapa yang mengambil doktoral, dia melakukan riset apa, mereka sudah si bapaknya si ibunya sudah lakukan riset gitu. Ya kita lanjutkan riset tersebut gitu ya. Nah itu. Yang terakhir itu dari
opini publik. Nah, opini publik juga tentu saja kita harus lihat dulu juga kan, resource-nya ya, source-nya tentu yang harus bukan dari website-website yang blogspot begitu ya. Ya, tentu kita penting mengutip dari surat kabar atau portal berita yang credible, of course, mungkin dari Kompas, dari Detik dan sebagainya gitu. Nah ini yang secondary research. Terus bedanya apa atau gunanya apa dengan yang primary? Ini sebagai pendukung begitu. Bisa pendukung di awal sebelum kita melakukan primary atau sebagai pendukung melengkapi primary research kita. Gimana caranya? Atau nggak kebayang maksudnya apa sih? Maksudnya gini, contoh, misalnya si Bapak Presiden bilang bahwa kita harus menggiatkan penanaman apa ya, stevia misalnya gitu. Stevia itu daun yang sekarang jadi pengganti gula ya. Udah mulai tren tuh, udah mulai banyak. Kita harus menggiatkan penanaman stevia atau umbi-umbian supaya ketahanan pangan kita kuat atau shelter supaya kita tidak perlu impor dan sebagainya. Nah, itu secondary research tuh, triggernya. Terus habis itu, wah stevia ya. Wah kayaknya enak nih bisnis stevia nih, kayaknya masih belum nih. Ya udah kita terus kemudian research primary, kita tanya ke target market kita, berarti kalau stevia kan gula yang rendah kalori gitu ya, 0 kalori. Berarti kesehatan. Berarti target market kita harusnya orang-orang yang sadar akan kesehatan misalnya gitu. Ya udah, ya kita lakukan primary research-nya. Menurut mereka oke gak sih dengan stevia? Apakah rasanya setuju, harganya setuju dan sebagainya. Itu bisa jadi trigger awal ya, kalau secondary research itu jadi trigger awal. Atau sebaliknya, misalnya dari primary research kita dapatkan sesuatu, kita melihat bahwa misalnya apa ya, kopi gitu ya, kopi itu ternyata kesukaan semua orang, misalnya gitu. Kopi adalah kesukaan semua orang, nggak cuma bilang milenial doang yang suka kopi. Saya mungkin suka kopi, Pak Putra mungkin suka kopi juga. Hasilnya dari primary begitu. Terus kita lihat di secondary research-nya. Ada nggak sih yang sudah pernah meneliti bahwa yang suka kopi itu ya memang semua kalangan, semua usia gitu. Dan bahkan ada persentasenya dan sebagainya. Biasanya kayak dari BPS ada atau dari jurnal-jurnal, beberapa jurnal itu ada, bisa kita kutip. Nah, itu untuk mendukung ketika kita membuat bisnis kan. Nah, hasil primary research menunjukkan bahwa semua orang suka kopi. Nanti kan tinggal disesuaikan ya target market kita kopi yang seperti apa. Tapi semua suka kopi. Yang membuktikan bahwa dari secondary-nya ini loh semua orang suka kopi seperti ini. Tapi memang majority ada di umur berapa sampai berapa misalnya. Nah, ini yang akan jadi target market kita misalnya gitu. Nah, ini saling mengisi antara yang primary dengan secondary. Tapi kalau akademis biasanya secondary itu yang dilakukan. Begitu. Kita lanjut ke langkah ketiga. Tentukan sampelnya. Nah, jadi maksud sampel itu apa sih? Sampel itu adalah sekelompok orang atau bisa juga objek atau benda yang diambil dari populasi yang lebih besar. Makanya tadi saya bilang ada statistiknya, ada kaidahnya untuk melakukan pengukuran. Sampel ini harus mewakili populasi untuk memastikan bahwa temuan kita itu bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Bagaimana menentukan jumlah sampel? Nah, di era digital kita bisa mudah dengan cara yang online. Nah ini kita lihat ya. Biasanya yang saya lakukan itu di 3 ini. Yang paling simpel tuh kalkulator net. Kenapa paling simpel? Ya paling gampang diingat ya. Pokoknya pakai kalkulator net aja gitu. Yang kedua adalah SurveyMonkey. SurveyMonkey itu salah satu survei online yang enak dipakainya. Saya suka pakai kalau yang buat simpel-simpel, terutama buat yang pro bono, research. Ya kami juga kan selain yang berbayar ada yang pro bono juga sebenarnya. Biasanya untuk komunitas-komunitas itu pakai SurveyMonkey. Enaknya udah integrate gitu ya. Di tempat mereka ada sampel size-nya. Yang terakhir dari yang lembaga survei yang bagus internasional untuk Qualtrics. Ini ada calculating-nya juga. Kita coba ya, kita klik ya. Bentar. Ini saya balikin. Nah ini. Jadi kalau tadi saya sebut misalnya populasinya Jakarta Selatan 5 juta. 5 juta orang gitu ya. Terus confidence levelnya 95%. Margin of error-nya 5% misalnya gitu. Nah ini terus kemudian kita calculate. Nah ini hasilnya nih 385. Berarti kita respondennya 385 gitu ya. Coba kita bandingkan dengan SurveyMonkey misalnya. Di SurveyMonkey, sample size kalkulator. Nah, ini populasi kita tulis sama 5 juta 3456. Confidence level 95%. Ini rata-rata memang di 95 ya. Kalau kita lihat di yang masih langganan dan koran Kompas juga melakukan survei itu, biasanya di bawahnya tuh ada tulisannya tuh, margin error 5%, confidence level 95% gitu ya. Biasanya gitu. Nah, ini dengan ininya 95, terus margin of error-nya 5%. Nah, sama tuh ternyata 385. Nanti tinggal choose audience terus masuk ke ininya SurveyMonkey misalnya begitu. Satu lagi adalah si Qualtrics. Nah, ini dia. Bentar ya, agak nge-lag. Nah, ini Qualtrics ini
Misalnya 95%, kita ganti population-nya 5 juta tadi. Margin of error-nya 5%, 385. Oh, sama semua dong hasilnya? Ya sama lah ya. Kenapa sama? Ya karena ada rumusnya. Gitu. Oh, Pak, saya penasaran. Oke, nanti yang di Qualtrics, makanya nanti bisa yang membutuhkan materi bisa ke NQA untuk ini, ada linknya. Nanti saya berikan yang updated-nya ya Pak Putra. Ini ada ini, Introduction to Sample Size, ini yang Qualtrics ya, kita bisa belajar sample size itu apa, terus bagaimana sample size itu bisa influence result, margin of error, confidence level, ini pengertiannya ada. Termasuk bagaimana, wah ini yang suka matematika boleh dipelajarin. Jadi ada nih, the most common percentage 90, 95, 99. Biasanya kita 95 ambil di tengah. Kalau biasanya yang low budget ya 90. Kalau yang punya budgetnya mau presisi 99. Ini ada Z sama dengan X minus ini dan sebagainya ya. Ini ada kalkulatornya. Ada rumusnya yang membuat jadi kalkulator. Jadi ada, kalau mungkin ditanya oleh bosnya atau apa, ini dasarnya apa, dari mana gitu. Ini bisa baca di sini. Begitu. Sambil nunggu ada pertanyaan dari Pak Haridi Ilman, Pak Arif. Ya. Pak Haridi ingin bertanya untuk slide tahap 1. Slide tahap 1 itu yang mana ya? Mungkin nanti tolong dijelaskan. Jika kita menemukan market yang berubah, apa harus diulang semua research-nya, Pak Arif? Baik, Pak Haridi. Tadi di slide-slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa research itu memang tidak bisa dilakukan cuma sekali, Pak. Kita lakukan research itu secara kontinu atau secara berkala, begitu. Termasuk tadi yang Bapak sebutkan, kalau perlu diulang research-nya, jawabannya iya. Dan itulah kalau di saat kemarin pandemi banyak yang mengetatkan ikat pinggang gitu ya, banyak yang bahkan gulung tikar bisnis, ya syukur alhamdulillah di tempat kami malah rame. Kenapa rame? Ya karena itu, karena orang harus melakukan research ulang untuk melihat customer behavior-nya berubah, market segment-nya juga mungkin bergeser dan seterusnya, begitu. Semoga menjawab ya Pak. Kita lanjut. Lanjut Pak. Nah tadi sudah sampel, tadi tentukan sampelnya seperti ini. Kita ke nomor 4 adalah media. Nah media yang utama adalah face to face dan online. Face to face ya offline gitu ya. Ada beberapa orang bilang jangan offline dong. Offline kan berarti di luar jaringan. Kok aneh gitu. Ya kita makanya kami tulisnya di sini face to face. Ada yang face to face, ada yang online. Nah, face to face tadi udah disebutkan ya, bisa ketemu dicegat di jalan, di mall, di kantor, di rumah-rumah gitu ya. Ada yang ke rumah-rumah tuh kalau sensus. Nah, sensus itu kan survei juga dari pemerintah gitu ya. Sukseskan sensus kependudukan. Nah, itu juga bagian dari research. Atau diundang ke tempat tertentu, biasanya yang tadi yang buat kelompok diskusi, group discussion atau IDI. Biasanya IDI gitu kita samperin ke ke kantornya beliau gitu, misalnya expert kopi, atau kita ajak beliau untuk menghormati ya karena beliau expert mungkin, atau kita ketemu dengan pejabat tertentu, ketemu dengan direktur tertentu, kita jamu di hotel makan siang gitu sambil bertanya-tanya, itu bisa begitu. Terus kemudian yang sekarang jadi tren adalah online pastinya karena lebih murah. Ada juga yang gratisan gitu ya. Ada yang tahu nggak media survei online sejuta umat gratis, namanya apa? Ketik di chat yuk. Ya benar, Google Form itu gratis, jadi bisa dipakai dan banyak banget yang pakai, makanya saya bilang sejuta umat itu pakai gratis, enak banget. Yang kelima adalah mengumpulkan data dari lapangan. Cara-caranya seperti apa? Cara-caranya ini ada 6 cara. Yang pertama adalah wawancara, tadi yang interview itu sudah disampaikan. Yang kedua adalah bisa pakai yang kuesioner survei online maupun offline, pakai papers atau pakai tadi pakai survei monkey, pakai typeform dan seterusnya. Bisa juga pengamatan, observation. Nah, franchise, restoran franchise besar, saya nggak sebut nama, itu keren banget. Keren bangetnya adalah waktu si franchisee, orang yang mau franchise-nya itu mendaftar, Pak saya mau dong beli franchise-nya Bapak. Oh oke. Untuk beli franchise-nya saya harganya 1 miliar misalnya gitu. 1 miliar dengan kelengkapan ABCD dan sebagainya. Nah itu terus kemudian Indomaret juga mungkin ya, saya karena belum pernah interaksi, bisa jadi juga melakukan itu adalah pengamatan. Pengamatan itu adalah kalau yang versi yang sekarang mungkin ada yang pakai kamera ya untuk counting, kira-kira misalnya yang lewat di depan tempat yang akan jadi tersebut atau tempat yang akan jadi bisnisnya kita tersebut, berapa banyak sih mobil yang lewat, berapa banyak sih motor yang lewat gitu. Kalau sekarang ada teknologi kamera bisa bikin pakai begitu, tapi ada izin-izinnya yang lumayan complicated juga, tapi bisa. Jadi kayak ini mobilnya ternyata lewat setiap jam sekian ribu mobil, sekian ribu motor. Nah itu bisa dari, atau ada orang yang duduk hitungin pakai turus gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 coret, 1, 2, 3, 4, 5 coret gitu.
Itu pengamatan. Untuk apa pengamatan? Untuk kita bisa melihat kira-kira potensi orang yang lewat dari depan bisnisnya kita, itu berapa banyak. Terus nanti kita lakukan proyeksi dari misalnya tadi 1.000 mobil. 1.000 mobil kali berapa jam, rata-ratanya kali berapa hari, dan sebagainya, jadi potensinya berapa. Jadi kita bisa lihat potensi income-nya kita, revenue-nya kita itu berapa sih pas dari pengamatan tersebut, gitu ya. Yang keempat adalah dari dokumen, rekaman catatan, bisa juga, terutama yang secondary tadi ya. Dari diskusi kelompok juga bisa, tadi wawancara dengan diskusi, perbedaannya adalah jumlah orangnya. Juga yang sejarah yang diceritakan. Sejarah diceritakan ya bisa juga kayak, sejarah ini bukan sejarah perjuangan bangsa gitu ya, sejarah ya macam-macam lah, bahwa kayak, oh ya ini Bapak kenapa sih bisnisnya bisa sukses nih kayak gini, oh ya dulu begini, saya dulunya juga sepi Mas, tahun pertama, tahun 6 bulan pertama, terus kemudian saya lakukan ini dan sebagainya. Itu juga riset ya, bagian riset. Jadi yang diceritakan orang, itu kita bisa ambil intisarinya untuk kita aplikasikan di bisnis kita. Begitu. Oke, yang kan adalah analisa data sesuai kebutuhan. Nah, analisa data sesuai kebutuhan biasanya yang paling simpel adalah kita pakai SWOT. Bapak Ibu saya yakin tahu, bisa pakai competitive analysis maupun importance versus performance. Nah, ini saya bahas sedikit deh biar nggak apa ya, kok nggak kebayang gitu. Ya kalau SWOT kan singkatan dari ini ya, strength, weakness, opportunity, threats. Yang penting adalah kombinasinya sebenarnya. Jangan, oh strength-nya saya ini, weakness-nya saya ini, opportunity-nya saya ini, threats-nya saya ini ya. Ya itu mudah sih gitu ya. Yang penting adalah kita lakukan ini nih, strategi analisisnya, kombinasinya, SO gitu. Ini ada strength, opportunity. Jadi kita pikirin dari strength-nya kita, tapi dengan opportunity yang ada, kita bisa taking advantage apa. Terus strength threat juga gitu. Jadi dengan adanya situasi di luar yang mungkin kurang bagus, tapi dengan strength-nya kita bisa lakukan apa? Kita bisa hindari nggak gitu. Weakness sama threat juga gitu. Apa yang harus kita minimize? Nah, yang penting adalah kombinasi ini. Oke, competitive analysis, kita bisa bikin kuadran, bikin 4 kuadran, bikin pula importance versus performance juga kita bisa bikin kuadran. Kalau competitive analysis ya mungkin kita harus petakan. Jadi kita tuh nanti bermainnya lawan siapa? Kita mungkin sama, bisnisnya kopi misalnya gitu. Tapi kopi yang kita lawan itu nggak semuanya jadi lawannya kita. Bisa di grouping. Misalnya kalau kita itu kopinya high quality. Dan karena high quality ya tentu saja kan beer-nya lebih mahal ya, lebih premium. Berarti harga jual lebih mahal. Nah ini kan biasanya mainnya di sini nih, di kuadran yang kanan atas. Beda kalau kita, ya yang penting ada rasa kopinya lah, pakai esen juga nggak apa-apa, pakai kopi bubuk juga nggak apa-apa misalnya. Yang penting harganya murah, orang banyak minum. Starling gitu ya, Starbucks keliling katanya. Nah, bisa di sini. Nah, ini competitive analysis. Importance versus performance itu juga bisa. Kita ngelihat matriksnya adalah kita harus concentrate di yang high importance, low performance ya, supaya naik gitu. Ini ada cara-caranya sendiri. Ini bisa dipelajari juga di Google. Ini sebagai ilustrasi untuk hasilnya market research. Kita bisa mapping ke sini. Membuat kesimpulan tadi, jadi ya market research kita sudah dapat datanya, kita lakukan analisa dengan SWOT tadi, dengan performance versus importance, dengan competitive analysis. Setelah itu kita bikin kesimpulan. Apa sih kesimpulannya kita tadi? SW-nya apa sih? OT-nya apa gitu ya? WT-nya apa dan sebagainya. Kita ambil kesimpulan, kita harus melakukan apa nih untuk menjawab tantangan yang ada. Sehingga setelah kesimpulan kita integrasikan balik ke sini nih, ke bisnis plan-nya kita. Jadi disebutkan bahwa pemilik bisnis yang sukses adalah mereka yang tahu pasarnya, memahami para pesaingnya yang di luar kita, terus mengerti keinginan dan kebutuhan pelanggan, karena keinginan sama kebutuhan beda ya, want and needs gitu. Serta mampu mengumpulkan segala informasi yang diperlukan agar bisnis mereka bisa jadi kompetitif. Jadi bukan hanya sekedar belinya kapan dan di mana, tapi kenapa mereka membeli, why-nya apa gitu, why-nya apa. Kalau belinya di mana ya mungkin ya di supermarket lah belinya gitu misalnya, atau kapan ya kapan aja bisa gitu, tapi why-nya kenapa mereka harus beli, kenapa harus beli produk kita. Nah ini yang terpenting untuk para pebisnis maupun Bapak Ibu kalau sebagai profesional mau memulai bisnis atau mau dapat promosi gitu ya di kantornya. Oh saya punya ide nih, kita bisa lebih cemerlang lagi, lebih shining lagi dengan cara melakukan ABC dan sebagainya. Begitu. Demikian sharing session saya pada pagi hari ini. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan di-unmute dan langsung bertanya ke Pak Arief. Selamat siang Pak Putra dengan Pak Arief. Ini jujur aja market research sih sangat menarik ya. Selain marketingnya juga selalu berkembang. Kebetulan saya di SDM tapi tertarik dengan marketing. Jadi kebetulan saya sering sekali
menjadi responden nih, jadi terkadang juga mengamati Pak Arif. Yang saya ingin ingin tahu dari perusahaan NAS ini seberapa jauh keakuratan daripada hasil market itu sendiri, karena beberapa kali saya lihat interviewer di lapangan itu terkadang tidak sesuai dengan target Pak Arif. Jadi misalnya untuk satu topik, tapi dia asal nyambut aja orangnya, dan orangnya itu terkadang beberapa kali menjadi responden. Jadi kalau saya lihat terkadang kualitasnya ya mungkin agak diragukan. Mungkin ada semacam training atau seleksi untuk para interviewer itu. Lalu yang kedua, pertanyaan saya, apakah NAS juga menangani misalnya perusahaan yang sudah bangkrut atau yang brandnya sudah tidak ada? Apakah bisa ditimbulkan lagi atau dibantu supaya mereka eksis lagi di market? Mungkin begitu aja Pak Arif, Pak Putra, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aryani, menarik banget. Nah, jadi saya cerita sedikit tentang NAS sendiri. Kami sebenarnya basicnya adalah manajemen konsultan. Manajemen konsultan yang kemudian kami akhirnya memutuskan untuk memiliki divisi market research sendiri, yang kemudian jadi bisnis unit setelah kemarin pandemi. Malah jadi pandemi itu manajemen konsulting nggak laku loh Bapak Ibu. Kenapa nggak laku? Karena ya buat apa bayar konsultan gitu kan, orang hidup aja susah gitu. Tapi market research malah jadi laku. Kenapa? Karena butuh menggali lebih dalam lagi terkait dengan market segmennya, apakah behaviornya berubah atau tidak. Itu divisi itulah yang menyelamatkan kami di NAS waktu kemarin pandemi. Nah, kenapa kami punya divisi market research? Sama Bu Aryani. Karena kami awalnya kita subkonkan ke tempat lain gitu ya, ke market research lain, dan yaitu ada kontrol yang kurang. Ada kontrol yang kurang gitu. Karena itulah kami bikin itu sebagai in-house, dan market research yang kami lakukan yaitu tadi. Kalau kan semua orang kalau berbisnisnya value added ya. Nah, kalau di NAS kami value added-nya adalah ya market research itu. Ketika kami membuat bisnis plan, kami pastikan ada market research-nya, dan market research-nya kami kelola sendiri. Begitu. Jadi, apakah ada responden bayaran? Ya kami nggak bilang 100% tidak ada, terutama untuk kalau di Jabodetabek sih kita bisa garansi karena kami monitor langsung. Beberapa kota besar juga kami monitor langsung. Tapi kalau yang kota-kota kecil di mana kami juga menggunakan afiliasi, kita akan coba kontrol juga semaksimal mungkin. Jadi di tempat kami itu powernya itu adalah para analis dan QC begitu. Nanti kita akan lihat mana yang kita curigai sebagai tadi responden bayaran tadi, langganan kerjaannya memang jadi tukang survei gitu, jawabin survei. Nah itu yang tadi Bu Aryani benar akurat. Kemudian yang penting lagi adalah pemilihan responden itu juga harus benar sejak awal. Gitu ya, jangan sampai atasan itu jadi buang duit juga begitu. Terus menjawab yang apakah kalau brandnya udah mati bisa dibangkitkan lagi begitu. Jawabannya perlu ketemuan Bu. Jawabannya perlu ketemuan. Kenapa? Karena kalau dari market research saja kan tidak. Kenapa? Karena market research hanya menggali aja kan. Saya brandnya apa gitu, misalnya Kodak gitu ya. Terus kemudian kita survei tentang Kodak. Ya bisa saja survei. Tapi dari situ tentu saja ada kelanjutannya, ada bisnis plan-nya, ada marketing plan-nya. Nah, kalau ada bisnis plan sama marketing plan-nya nanti terkait, bisa aja brand itu kita rebranding lagi gitu. Tentu saja nanti rebranding butuh teman-teman dari marketing juga ya, yang mungkin ahli dalam membuat logo tadi, atau membuat konten atau membuat brand guideline dan sebagainya, seperti itu. Semoga bisa menjawab Bu. Bu Aryani, mudah-mudahan kejawab ya Bu Aryani. Ya, terima kasih Pak Putra. Dan kami. Ya, terima kasih Bu. Itu oke. Yang bisa saya share. Di chat juga ada pertanyaan Pak Arif dari Pak Haridi. Saya coba bacakan. Apakah ada batasan waktu untuk melakukan market research? Apa mungkin ada jangka waktu yang terlalu berlebihan sehingga malah memunculkan bias nantinya? Ya, betul sekali Pak. So far, kalau kita lakukan market research, ideally itu sebenarnya antara 2 bulan sampai 3 bulan sudah selesai semua. Begitu. Kalau kelamaan, apakah bisa memunculkan bias? Jawabannya iya. Terutama untuk market yang volatile. Terutama kayak yang B2C ya, retail itu volatile sekali. Perubahannya itu cepat sekali. Kayak yang saya tahu, event kayak sepatu gitu ya, fashion, wah itu bisa 2 kali 3 kali. Nah ini yang harus kita antisipasi. Itu cepat sekali. Kalau B2B mungkin lebih lambat. Kita masih bisa ada waktu untuk mungkin ada delay gitu, market research-nya agak lebih lambat lagi ya, masih tolerable lah begitu. Tapi kalau yang market volatile, terutama yang tadi retail yang fast moving, itu harus segera, harus cepat gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung Pak Arif, idealnya market research-nya dilakukan sebelum kita set up bisnis plan ya Pak Arif ya? Betul Pak, sebelum kita lakukan bisnis plan, set up bisnis plan, atau ketika bisnis plan itu mau di-adjust, mau di-review.
Oh, oke. Itu waktu yang paling ideal ya. Betul. Kalau banyak perusahaan hanya setting target tahunan, idealnya mungkin sebelum mereka setting target tahunan ya Pak Arif ya? Ya, nah ini Bapak Ibu kalau di sini ada yang sales marketing, coba diperhatikan deh, seringkali kan kita itu mengeluhnya gitu ya, mengeluhnya tiba-tiba owner dari langit bilang, "Tahun depan naik 30% ya," gitu, "tahun depan 2 kali lipat ya," kan langsung ngeluhnya, gila mau dapat dari mana gitu kan. Itu, si bos dapat ilham dari mana bisa tiba-tiba tahun Dapat depan naik wangsit 2 dari kali mana gitu ya Pak? iya, nah itu dia. Nah itu, market research bisa membantu untuk me-mapping untuk itu. Kita tuh sebenarnya sudah sampai mana tadi step-nya, terus kita mau ke mananya itu masuk akal nggak? Oke. Monggo teman-teman yang ingin catat mengenai NAS, kantornya ada di Simatupang. Tadi Pak Arif juga udah berikan nomor handphone dan WhatsApp. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, event hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin materi yang luar biasa tadi, materinya sangat padat sekali itu Pak, luar biasa materinya, dan ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti teman-teman udah ikut pelatihan yang singkat setengah hari ini, teman-teman ada investasi sebesar Rp150.000. Tolong difoto, ya ada fotonya, ada barcode-nya, tolong difoto, nanti akan kehubung dengan Mbak Syifa. Ya, nah kita juga butuh evaluasi untuk melakukan perbaikan ke depan. Tolong diisi atau di scan dulu. Nanti isinya mungkin bisa menyusul. Ini ada evaluasi form untuk dari webinar kita yang hari ini yang luar biasa dibawakan oleh Pak Arif Lestadi. Oke, tolong di scan. Kita ada satu acara lagi yaitu foto bersama. Jadi monggo teman-teman tolong dibuka kameranya. Oke, kasih senyum yang terbaik atau kasih jempol atau kasih apapun. Monggo silakan buat Pak Arif. Saya hitung 1, 2, 3, tahan, tolong. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Sampai ketemu kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. selalu.